Bukankah beliau adalah kiblat bagi hati kita? Seperti mana yang telah beliau sampaikan, ana kiblatu arwahikum, aku adalah kiblat bagi ruh kalian. Habib Umar bin Hafid mengatakan, sebagaimana sholat tidak sah tanpa menghadapkan kiblatnya. Kamu mau sholat tapi badanmu tidak menghadap ke arah kiblatnya sholat, yaitu Ka'bah, maka hati kita pun dianggap tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika hatimu dalam hidup tidak menghadap kepada kiblatnya, yaitu bagindamu Nabi besar Muhammad. Dan jika kita bertanya kepada para ulama, bagaimana cara kita mendekat kepada Nabi Muhammad sedangkan beliau sudah berada di dalam alam barzahnya? Para ulama telah memberikan jawabannya kepada kita dengan 4 cara. Yang pertama, berbuat baiklah kepada umatnya. Sebab beban terberat beliau adalah umatnya. Jika kamu adalah seseorang yang ikut serta meringankan bebannya, beliau akan mengenalimu dan mencintaimu. Kepada yang miskin dari umatnya bersedekahlah. Kepada yang bodoh dari umatnya ajarilah. Kepada yang sedang kesulitan dari umatnya bantulah. Kepada semua bagian dari umatnya kecil besarnya sayangilah. Dengan cara itu engkau akan disayang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini, jari tengah dan jari telunjuk, sangat dekat sekali. La an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Kalian menjadi penyebab hidayah seseorang di jalan Allah. Kamu ajarkan seseorang sampai orang itu mengerti tentang ajaran Islam, lebih aku sukai, kata Nabi Muhammad, daripada kamu menghadiahi aku kuda-kuda perang yang sangat banyak. Maka cara mendekat pertama kepada Nabi Muhammad adalah dengan berbuat baik kepada umatnya. Berniatlah teman-teman, berniatlah untuk menjadi umat yang bisa ikut serta mengurangi beban Nabi Muhammad, bukan malah menjadi umat yang menjadi beban pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perbanyaklah membaca salawat padanya. Bukankah beliau mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang terdekat tempatnya denganku di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Ingin dekat, sebut-sebutlah namanya. Ingin dekat, bersolawatlah kepadanya dengan cinta. Ucapkanlah salam kepadanya sepenuh rindu. Dengan cara itu cinta dan rindumu akan berbalas. Yang ketiga, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, takdirkanlah kami dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad ya Allah. Tiap tahun ya Allah. Yang belum pernah sampai di sana, sampaikanlah ya Allah. Jangan lihat tabungannya ya Allah. Bukankah Engkau Maha Pemurah dan Maha Penyayang ya Allah? Bukankah Engkau Sang Maha Dermawan ya Allah? Sampaikanlah semuanya dapat berziarah kepada Nabi-Mu Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengatakan, man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati fa innal anbiya la yamutu fi kuburihim. Siapa yang datang berziarah kepadaku sesudah aku wafat nanti, sama seperti orang yang datang padaku di saat aku masih hidup, karena para nabi tak ada yang mati di dalam alam kubur mereka. Cara terakhir untuk mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yang sedang kita lakukan saat ini teman-teman, menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. An-Nisa ayat 64. Andai saja umatmu saat mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan mengerjakan dosa datang padamu, lalu mereka beristighfar kepada Allah dan Rasulullah yang mereka datangi beristighfar untuk mereka, pasti mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semasa hidup beliau, datang kepada Nabi Muhammad diartikan datang secara muwajahah. Akan tetapi sudah kewafatannya, datang kepada beliau bisa berarti yang tadi saya sebutkan, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Atau sekurangnya seperti yang sedang kita lakukan pada hari ini, berkumpul untuk bersolawat dan mengucapkan salam bersama. Kita harapkan baginda kita Nabi Muhammad SAW akan menjawab salam kita. Kata Allah di ayat yang tadi, andai saja umatmu yang telah berbuat banyak dosa. Adakah di antaramu di sini yang dosanya sedikit? Siapa di antaramu di sini yang berani berkata bahwa saya yang paling sedikit dosanya di antara semua yang hadir? Ataukah justru kita semua merasa bahwa dosa kita lah yang paling banyak dari semua yang hadir di tempat ini? Teman-temanku, saudariku sekalian yang saya muliakan, jika kamu merasa seperti itu, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah memberi solusi padamu. Andai umatmu para pendosa datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, memohon ampun kepada Allah dan engkau memohonkan ampun untuk mereka, maka pasti mereka akan mendapati Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menyayangi mereka. Maka semoga saja kita hadir di majelis ini pada hari ini membawa dosa-dosa, dan kita tinggalkan saja dosa-dosa kita di tempat ini. Keluar dari tempat ini sudah ringan beban dosa-dosa kita, bahkan sudah kosong catatan dosa-dosa kita, insya Allah. Untuk kemudian kita menjadikannya tetap kosong sampai hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai datang ajal menjemput kita dalam keadaan bersih hingga kita layak untuk berjumpa dengan manusia paling bersih, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kamu hadir di majelis ini sambil berharap-harap Allah mengampuni dosa-dosamu, kemudian nanti kamu akan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, sangat berkemungkinan salam kita semua akan dijawab olehnya sesuai dengan janjinya, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan janjinya. Bukan ucapan saya, bukan ucapan seorang ulama, bukan ucapan seorang wali, akan tetapi Nabi Muhammad telah menjanjikannya untuk kita. Ma sallama alaiha ahadun min ummati illa waraddallahu alaiya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku dengan hati khusyuk, apalagi dengan bersama-sama seperti ini, teman-teman. Satu saja umatku datang mengucap salam padaku dengan hati khusyuk, Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Jika kita bersama-sama seperti ini, bukankah sangat mungkin salam kita dijawab oleh baginda kita Nabi Muhammad? Dan kalau Nabi Muhammad berkenan hadir untuk kita, beliau akan menengadahkan tangannya memohonkan ampun kepada kita. Maka ini adalah cara paling mudah untuk kita bisa mendekat kepada Nabi Muhammad. Maka langitkan harapmu, teman-teman, angkasakan harapanmu, panjatkan pintamu, agar kamu menjadi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Nabi Muhammad.
jika hatimu hadir di sini, sangat mungkin kamu akan dilihat olehnya. Kamu akan dikenali olehnya. Kamu akan dicatat sebagai orang-orang yang kelak ada di belakang rombongan